Menjadi orang sukses itu idaman banyak orang. Waktu bersalaman dengan Pak Jokowi, saya dikasih kenang-kenangan oleh Pak Jokowi. YouTube belum rame waktu itu. Ngomong-ngomong, Sinta Jojo bikin konten lagi nggak ya? Halo, kali ini saya ingin bahas yang ringan-ringan, tapi bukan kapas. Kalau kapas ngapung. Menjadi orang sukses itu idaman banyak orang. Ya seperti saya ini. Saya dari tahun 1 sampai hari ini sudah didesain menjadi orang sukses. Ini pengalaman saya. Sukses numpang buang air kecil di rumah presiden. Wah, bahaya kalau ditahan, bisa kencing di celana. Saya adalah satu dari sekian banyak orang NU, Nahdlatul Ulama, yang mengagumi Kiai Gus Dur. Sejak saya masih duduk di bangku sekolah dan nyantri di pondok pesantren, pengen banget ketemu Kiai Gus Dur. Apa daya, kesempatan belum ada. Pernah sewaktu-waktu Kiai Gus Dur berkunjung ke pesantren tempat saya mendok dulu. Lagi-lagi nggak bisa ketemu, itu namanya belum jodoh. Tapi saya bisa dadah-dadah. Soalnya mobil Kiai Gus Dur pintunya dibuka. Kiai Gus Dur dadah-dadah, saya ikutan dadah-dadah. Mobil yang pintunya bisa terbuka lebar di samping gitu, saya nggak tahu merek mobilnya apa. Di kesempatan lain di Bandung, Kiai Gus Dur ceramah. Lagi-lagi nggak bisa ketemu. Banyak banget bro yang hadir. Itu namanya belum jodoh. Pada kesempatan lain, akhirnya saya bisa sampai di rumah Kiai Gus Dur. Tapi Kiai Gus Dur sudah tidak ada. Waktu itu acara haul Kiai Gus Dur. Untuk bisa masuk ke dalam, tentunya ada yang ngajak. Waktu itu saya bersama teman yang kebetulan wartawan dan juga penyair, janjian bertemu di terminal Kampung Rambutan untuk menyambut penyair dari luar kota yang memang diundang untuk baca puisi di acara haul Kiai Gus Dur. Saat acara sedang berlangsung, saya kebelet pengen buang air kecil alias mau kencing. Biasanya kalau buang air kecil itu pasti ke belakang. Kata teman saya, buang air kecil itu ke belakang. Ya memang benar kalau buang air kecil itu ke belakang. Ceritanya saya udah ada di belakang. Di sana ada yang jaga, 2 orang laki-laki, belum tua-tua amat sih. Ternyata itu adalah pas pampres bertugas untuk menjaga keamanan. Di belakang saya ditanya, mau kemana bos? Ya saya jawab dong, mau buang air kecil pak. Terus pas pampresnya nanya lagi, kamu dari mana? Sama siapa kesini? Ada surat undangannya atau tidak? Waduh, saya jadi bingung kan, soalnya nggak pegang surat undangan. Ya udah, saya jawab sekenanya. Saya diajak teman pak, yang diundang untuk baca puisi. Saya nggak punya undangannya pak. Kemudian pas pampres ini melihat dari atas ke bawah. Kamu udah nggak bawa surat undangan, nggak rapih juga, celana sobek-sobek. Waduh, berabe ini. Tapi saya boleh pak numpang mau buang air kecil, udah nggak tahan pak. Kemudian pas pampresnya bilang, nggak usah. Kamu ke depan lagi aja. Alhamdulillah kata saya, untung gak sampai diamankan. Ya sambil menahan kencing, saya balik ke tempat acara. Di tempat acara, teman wartawan dan penyair teman saya itu bertanya, gimana udah kencing? Waduh belum, ada pas pampres gak bisa. Setelah beberapa menit, ada orang dalam yang menghampiri tempat duduk kami. Ya sekalian aja saya bilang, mau numpang buang air kecil pak. Oh iya silakan, sambil menunjukkan jalan lewat depan rumah. Ternyata di dalam itu banyak ibu-ibu. Ya sambil permisi akhirnya saya masuk ke dalam. Akhirnya lega juga bisa buang air kecil di toilet di rumahnya presiden. Di acara haul Kiai Gus Dur itu hadir juga Gubernur DKI Jakarta waktu itu Bapak Ahok, dan dihadiri juga oleh Bapak Presiden RI Bapak Jokowi. Nah, saya juga punya pengalaman di lokasi yang berbeda.
bersalaman sama presiden yang seumur-umur belum pernah ngalamin salaman sama orang nomor satu di Indonesia, yaitu Pak Jokowi. Iya, saya sukses salaman dengan Bapak Presiden Jokowi saat beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pengalaman tidak sengaja bertemu dengan beliau. Waktu itu habis pulang dari PGC, habis lihat-lihat barang elektronik, saya melihat ada banyak mobil yang berjajar. Ternyata Pak Jokowi lagi mengontrol Kali Ciliwung. Sayangnya, momen waktu saya salaman sama Pak Jokowi, saya belum punya HP yang memiliki kamera. Ya nggak bisa selfie gitu. Ada momen langka alias jarang terjadi. Waktu bersalaman dengan Pak Jokowi, saya dikasih kenang-kenangan oleh Pak Jokowi. Mau tahu kenangannya apa? Tonton terus videonya ya. Yang belum subscribe langsung subscribe aja. Yang mau komentar langsung aja komen di bawah. Kenang-kenangan yang diberikan oleh Pak Jokowi ada hubungannya sama literasi. Saya punya hobi menulis. Salah satunya saya menulis puisi. Juga saya menulis catatan. Mencatat hutang-hutang. Kalau sedang kepepet ya berhutang. Zaman semakin berkembang dan modern. Komunikasi, koordinasi, semuanya sudah berbasis digital. Media sosial menjamur seperti pasar malam, rame. Saya aktif di medsos itu pertama kali lagi rame-ramenya Friendster, Yahoo Messenger, Facebook, Kaskus, YouTube. YouTube belum rame waktu itu. Belum ada program partner juga yang buat orang-orang punya penghasilan dari bikin konten. Dulu pernah ada sih yang sempat viral, parodi Sinta Jojo, lip sync Keong Racun. Ngomong-ngomong, Sinta Jojo bikin konten lagi nggak ya? Saya juga bikin blog. Zamannya itu zaman orang senang bikin blog. Nah, saya bikin tuh blog literasi. Kalau yang pernah aktif di dunia sastra digital, tahun 2009 saya bikin blog namanya itu Kobong Sastra Cipasung. Awalnya cuma posting tulisan sendiri, sampai ada ide memuat karya dari penulis-penulis memiliki hobi menulis puisi yang dimuat halaman blog. Itu adalah pengalaman saya dalam dunia tulis-menulis literasi di dunia maya yang dikenal dengan istilah literasi digital. Dan istilah literasi mengalami perluasan makna, bukan ruang tulis-menulis saja, melainkan ruang-ruang lain seperti literasi finansial. Ngomong-ngomong finansial, kita baru saja alami bencana, kurang lebih 2 tahun. Orang-orang pada kesusahan, cari duit susah, pendapatan berkurang, ada yang kena PHK. Saya ini salah satu korbannya. Kalau udah di rumah, terus mau apa lagi coba? Muncullah YouTuber baru. Ya lumayan ya, kan bikin konten daripada diem gak ada masukan, saham-saham juga pada terjun. Karena kerja keras kerjasama pemerintah dengan institusi, lembaga dan masyarakat, alhamdulillah ya, sekarang kita sudah bisa aktivitas seperti biasa. Ya begitulah ceritanya. Kenang-kenangan yang diberikan Pak Jokowi itu adalah buku tulis, ada gambarnya lambang negara Garuda Pancasila. Oke, sampai ketemu di nangtung lain komedi, waktu, kesempatan, dan cerita yang berbeda. Sukses, salam, wassalamualaikum, sampurasun. Jangan lupa di subscribe di channel ya, ini di sini nih. Jangan lupa di subscribe di channel ya, ini di sini nih. Jangan lupa di subscribe di channel ya, ini di sini nih. Dadah.